selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, aku akan ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri dan kita akan memperkatakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan sungguh-sungguh ya teman-teman. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan malam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular raga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membendengnya, sebab ia mengenal aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari dia. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya kami anak-anak-Mu aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Saatnya kami beribadah ya Tuhan bersama teman-teman kami, dan juga kami akan memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir di ibadah-ibadah kami ya Tuhan, dan di rumah-rumah kami. Kami akan bersorak-sorak nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat ibadah teman-teman. Kakak-kakak, ayo mulai ibadahnya. Shalom pasukan. Shalom pasukan. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Siapa pasukan di rumah yang udah siap buat memuji dan menyembah Tuhan? Wah, semuanya udah siap. Sebelum kita beribadah hari ini, Kak Ella mau tes dulu nih, pasukannya udah siap apa belum? Coba kita jongkok dulu. Oke, udah jongkok semuanya? Mama papanya udah jongkok belum nih? Oke, udah siap. Kak Ella hitung ya. 1, 2, 3. Pasukannya Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Pasukan, kita yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang kita baca akan ada selalu di dalam hati kita
Adik-adik, kalian luar biasa loh. Cinta Tuhan, sayang orang tua, guru di sekolah maupun di sekolah minggu. Adik-adik, yuk kita lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hindaki hanya untukmu. Adik-adik, yuk disungguh-sungguh lagi ya. Sekalian tepuk tangan ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kawin dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kawin dan kini hanya untukmu. Teman-teman, yuk kita lebih semangat lagi ya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Adik-adik masih pada semangat kan? Yuk kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dan memenangkan kita. Ada yang percaya katakan amin. Amin. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kawin dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kawin dan kini hanya untukmu. Hidup yang kawin dan kini hanya untukmu. Adik-adik yang semangat katakan haleluya. Ayo pasukan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau sembah Tuhan, kita mau siapin hati kita, pikiran kita. Gak ada lagi yang bercanda, gak ada lagi yang ngobrol. Kita mau sama-sama fokus kepada Tuhan. Haleluya. Engkau baik.
Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Ayo pasukan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Sama-sama katakan. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong, and all I ever need is you. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan pasukan. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong, and all I ever need is you. Ayo adik-adik, angkat penyembahanmu. Terima kasih Tuhan. Keluarkan suaramu adik-adik. Haleluya. Engkau baik Bapa.
Katakan kata-kata terbaik untuk Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Cinta Engkau Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa. Haleluya. Engkau ditinggikan Tuhan Yesus. Aku sayang Engkau Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik, keluarkan suaramu adik-adik. Buka mulutmu adik-adik. Kiara Bapa. Yang bisa berbahasa roh, ayo bahasa roh adik-adik. Kiara Bapa. Kiara Bashanda Karabera. Haleluya. Engkau baik Bapa, Engkau dimuliakan Tuhan. Ayo adik-adik, angkat tanganmu, sembah Tuhan adik-adik. Kiara Bashanda Karabera. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Panggil namanya adik-adik. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya adik-adik. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi hari ini. Kami bisa beribadah bersama ya Tuhan Yesus, walaupun hanya di rumah saja ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkatilah ibadah kami pada hari ini ya Tuhan Yesus, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada hari ini Tuhan kami ingin berdoa bersama-sama ya Tuhan Yesus, untuk bangsa kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkatilah bangsa Indonesia ini, Kau berikanlah bangsa Indonesia ini
kesembuhan ya Tuhan Yesus dari COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, Kau berkatilah masyarakat yang masih abai dengan protokol kesehatan ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Kau berikanlah mereka ketaatan untuk mematuhi protokol kesehatan dan penyebaran COVID-19 ini bisa berkurang ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau juga berkatilah orang-orang yang sedang terpapar COVID-19 ini, yang ada di rumah sakit maupun yang sedang isolasi mandiri ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Kau berikanlah mereka kesembuhan, Kau berikanlah mereka hati yang gembira ya Tuhan Yesus, karena hati yang gembira adalah obat ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau juga berkatilah para dokter yang merawat pasien COVID-19 ini dan juga perawat ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Kau berikanlah mereka kekuatan, kepintaran untuk menyembuhkan orang-orang yang terpapar COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, Kau berkatilah Bapak Presiden kami ya Tuhan Yesus, Bapak Jokowi ya Tuhan Yesus, dan juga wakil dan menteri-menterinya ya Tuhan Yesus yang memimpin bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Kau berkatilah Tuhan Yesus Bapak Presiden kami untuk memimpin bangsa Indonesia ini yang melakukan vaksinasi ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, dengan adanya Pak Presiden mengadakan vaksinasi ini, penyebaran COVID-19 ini bisa berkurang ya Tuhan Yesus, dan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasa ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami ingin sekali ya Tuhan bergereja kembali secara offline ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Kau tenangkan dan diamkanlah COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, dan kami bisa melakukan aktivitas kami ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan Yesus untuk Papa Mama ya Tuhan Yesus. Kau berkatilah Papa Mama kami ya Tuhan Yesus. Kau berikanlah Papa Mama kami kesehatan dan hati yang sukacita ya Tuhan Yesus, yang membimbing kami di rumah, yang belajar maupun aktivitas kami di rumah ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Kau sempurnakan dengan doa kami ini ya Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan, shalom papa mama. Hari ini Kalita lihat semua pasukan, wow keren-keren banget nyanyinya semuanya. Sungguh-sungguh muji nyembah Tuhan semuanya dengan semangat. Untuk itu, yuk papa mama kita kasih 2 jempol ya buat setiap anak-anak kita. Siap-siap ya papa mama. 1, 2, 3. Sekarang yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan yes, yes, yes. Tahukah pasukan, ribuan tahun yang lalu manusia jatuh ke dalam dosa. Karena ketidaktaatan dari Adam dan Hawa membawa semua manusia di muka bumi ini menjadi berdosa, dan yang lebih mengerikannya lagi, mengalami kematian. Akibat dari dosa itu, manusia hidup terpisah dengan Tuhan Yesus. Bahkan masih banyak loh akibat-akibat dosa yang lain. Manusia harus mengalami yang namanya sakit penyakit, harus mengalami kesedihan, harus mengalami kebingungan, kecemasan, bahkan ketakutan yang sangat besar. Tapi puji Tuhan, ada kabar gembira buat kita anak-anaknya. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kuasa dosa ternyata bisa dipatahkan. Dan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, suatu saat nanti kita nggak akan lagi ngalamin yang tadi akibat-akibat dosa yang banyak itu. Akibat dosa seperti kesedihan, sakit penyakit, ya, ketakutan akan hilang sama sekali. Wow, keren banget kan Tuhan kita, hebat banget kan Tuhan kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kapankah kita ngalamin itu?
dan memang ada tempatnya kita akan mengalami seperti yang tadi itu. Kalita kasih tahu ya pasukan, tempatnya itu ada. Tuhan sudah menyediakan tempat untuk kita semua. Pasti pasukan penasaran kan, kira-kira di mana ya? Nah, hari ini Kalita mau ceritanya itu diambil dari kitab Wahyu 21 sampai Wahyu 22. Di situ nanti pasukan boleh baca ya setelah ibadah online ini selesai. Nah, untuk adik-adik kecil juga boleh minta tolong sama papa mamanya buat bacain supaya lebih detail lagi. Nah, sekarang kita dengerin baik-baik ya, apa sih yang diceritain dari Wahyu 21 ayat dan 22. Di situ ternyata Tuhan sedang memperlihatkan tempat yang begitu indah kepada salah satu muridnya yang bernama Rasul Yohanes. Bapak Yohanes ini diperlihatkan ada satu tempat yang Tuhan ciptakan, yang semuanya benar-benar baru dan semuanya sangat menakjubkan. Gak cuma itu aja pasukan, Bapak Yohanes juga mendengar suara yang mengatakan kalau kemah Allah, rumah Allah akan berada bersama-sama dengan manusia. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, yang lebih kerennya lagi, Tuhan Yesus akan tinggal bersama-sama dengan manusia. Manusia akan sepenuhnya menjadi umatnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan menjadi satu-satunya Tuhan yang akan disembah oleh semua manusia. Wow, itu pasti akan sangat indah sekali. Terus apalagi Kak? Tahu nggak pasukan? Di tempat yang nanti disediakan sama Tuhan Yesus, nggak akan ada lagi yang namanya air mata, nggak akan ada lagi yang namanya kesedihan, ketakutan, nggak akan ada lagi yang namanya sakit penyakit. Wow, kok bisa Kak? Ya bisa, karena Tuhan Yesus sendiri yang hadir di tengah-tengah kita. Nanti itu nggak akan ada yang namanya bullying, nggak akan lagi ada yang namanya manusia saling menyakiti, saling melukai, tapi semuanya saling mengasihi, semuanya saling mencintai satu sama lain. Wow, indah banget ya pasukan. Terus Kak, ada apa lagi? Tahu nggak pasukan? Tempat yang nantinya disediakan sama Tuhan Yesus itu ya adalah tempat yang sangat indah karena dipenuhi oleh kemuliaannya Tuhan. Ya, kota ini dikelilingi oleh tembok-tembok yang besar, tembok-tembok yang tinggi, dan dasarnya dibangun di atas batu-batu permata. Tahu kan pasukan kalau batu-batu permata itu bukan batu-batu sembarangan loh, tapi batu-batu yang besar, kuat, dan berharga, batu yang mahal. Pintu-pintu gerbangnya aja nih akan dibuat dari mutiara. Dan jalan-jalannya bukan seperti jalan kita sekarang, tapi jalan-jalannya dibuat dari emas. Emas yang asli yang berkilau-kilauan. Wow, dahsyat banget kan Tuhan kita. Ya, dan di tengah-tengah dari tempat itu akan dialiri oleh sungai. Sungai yang sangat bersih, sungai yang sangat jernih. Sungai yang mengalir keluar dari tahtanya Tuhan Yesus. Jadi nih, kalau ada orang yang minum dari air sungai itu, dia nggak akan haus lagi. Wow, keren banget kan Tuhan kita. Nah, di sekeliling dari sungai itu akan ditumbuhi oleh pohon-pohon kehidupan. Pohon-pohon ini ajaib loh pasukan. Daunnya itu gak akan pernah layu. Daunnya itu nantinya akan dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Wow, keren banget ya. Dan buahnya nih, buahnya bukan kayak kita, buahnya musiman, tapi pohon itu akan berbuah setiap saat sepanjang tahun. Wow, yang nantinya buahnya juga akan kita nikmati pasukan. Wow, keren banget kan Tuhan kita. Terus apalagi Kak? Tahu nggak pasukan? Karena tempat ini dipenuhi sama kemuliaan Tuhan yang sangat hebat itu, maka kita
nggak akan mengalami lagi yang namanya malam. Kita nggak akan lagi ngalamin yang namanya kegelapan. Kita nggak perlu lampu, nggak perlu listrik. Dan siang hari, kita nggak perlu lagi yang namanya cahaya matahari. Yo, terus gimana kak? Nggak ada gelap, kita nggak perlu pakai lampu, nggak perlu pakai cahaya matahari. Karena apa pasukan? Karena Tuhan Yesus sendiri yang akan menerangi kita dengan kemuliaannya yang sangat dahsyat itu. Wow, tahu nggak pasukan? Semua orang sangat merindukan untuk berada di tengah, berada di tempat yang Tuhan sediakan. Bukan orang-orang yang hidupnya di zaman ini aja pasukan, tapi orang-orang yang hidup sebelum kita. Semuanya kepengen banget untuk masuk ke dalam tempat itu. Tapi nih pasukan, kira-kira pasti ada yang bertanya gini, Kak, apakah semua orang itu bisa masuk ke tempat yang disediakan ini? Tahu nggak pasukan? Dicatat dalam firman Tuhan, ternyata nggak semua orang bisa masuk ke tempat ini. Hanya orang-orang tertentu aja. Hanya orang-orang yang memiliki kasih yang mula-mula. Artinya apa kak? Artinya orang-orang yang begitu mencintai Tuhan, yang sangat sayang sama Tuhan Yesus. Terus kak, tandanya gimana kalau kita itu sekarang mencintai Tuhan? Karita akan kasih tahu ya, kita bisa cek hati kita. Yang pertama, kalau kita adalah anak-anak yang sangat mencintai Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus, pasti kita suka hidup nempel sama Tuhan. Ayo sama-sama ikuti Karita. 1, 2, 3. Hidup nempel sama Tuhan Yesus. Ya, hidup nempel itu artinya apa sih kak? Waktu nih kita harus muji nyembah Tuhan, harus doa, harus baca firman. Hati kita malas-malesan gak di hadapan Tuhan? Atau kita semangat untuk baca firman, hati kita penasaran untuk terus mau baca firman Tuhan. Nah, kalau kita malas-malesan, itu udah salah satu tandanya kita kurang mencintai Tuhan. Tapi kalau setiap pagi waktu kita bangun, kita ngucapin, selamat pagi Tuhan Yesus, aku mencintai Engkau dan aku kepengen pertama kali waktu aku buka mata, aku pengen ketemu Tuhan. Itu artinya kita mencintai Tuhan. Dan yang kedua nih, kalau kita suka hidup menyenangkan hatinya Tuhan, caranya gimana kak? Dengan menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, yang suka melakukan kebaikan. Bukan karena dipaksa loh, bukan karena disuruh sama papa mama, tapi benar-benar lahir dari hati kita. Kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau membuat Tuhan tersenyum. Itu juga sama artinya kita sudah mencintai Tuhan. Ya, jadi yang pertama apa? Kita suka hidup nempel sama Tuhan. Dan yang kedua, kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Itulah orang-orang yang nantinya boleh masuk ke dalam tempat yang sangat indah, tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan kalau Tuhan Yesus akan datang segera. Artinya apa kak? Artinya Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Waktunya nggak lama lagi. Dia datang untuk menjemput kita semua anak-anak yang tadi apa? Yang cinta sama Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus. Dia akan membawa kita ke tempat yang tadi yang Karita ceritain, tempat yang sangat indah, tempat yang disediakan Tuhan, di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Tinggal selama-lamanya. Sekarang Karita mau tanya sama pasukan, siapa di sini pasukan yang mau tinggal bersama-sama dengan Tuhan, yang mau tinggal di tempat yang Tuhan sediakan? Yuk angkat tanganmu pasukan. Papa mama boleh arahin ya ke atas kepala anak-anak. Kita mau doa sama-sama. Tahu nggak pasukan? Hidup nempel sama Tuhan, mencintai Tuhan setiap hari itu tidak susah kok. Kita hanya perlu minta sama Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita. Biar Roh Kudus nanti yang akan memampukan kita untuk berjalan, untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Yuk sekarang angkat tanganmu pasukan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tempat yang Tuhan sudah sediakan untukku, untuk papa mamaku. Tuhan, tolongin aku supaya aku selalu menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, tolongin aku ya, supaya setiap hari aku bisa hidup nempel sama Tuhan. Aku suka memuji menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, dan berdoa. Aku suka melakukan yang Tuhan sukai dalam hidupku. Tuhan, aku berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Terima kasih pasukannya Tuhan. Terima kasih Papa Mama. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari pasukan kesayangan Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu dalam segala hal, apa yang kau kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, penghiburan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Bawa kita semua masuk dalam kerajaan surga. Kita memerintah bersama Dia kekal selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan sungguh diberkati 3 kali kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Teman-teman, waktunya kita mengatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.